Jadi brand resonance itu adalah hubungan yang paling kuat antara konsumen sama brand. Di brand resonance ini juga kita harus terikat dan loyal sama konsumen. Dan di sini aku ada 4 piramida. Ini piramidanya. Yang pertama itu ada brand silence. Brand silence ini adalah brand yang harus diingat atau diketahui. Jadi brand silence ini itu meliputi awareness yang mudah diingat. Brand silence ini juga contohnya itu kita butuh sepatu dan pasti yang kita ingat langsung Nike atau Adidas atau yang lain. Jadi di tahap yang kedua ini ada brand meaning atau brand yang meliputi performance dan imagery. Di sini orang itu udah mulai ngerti sama brand dari kualitasnya dan juga citra atau kualitas yang ditampilkan. Yang ketiga ada brand response. Di sini orang itu udah mulai muncul emosi terhadap brand. Terdapat 2 kategori yaitu judgment dan feelings. Judgment sendiri itu adalah penilaian bagus atau enggaknya dari brand tersebut, dan feelings ini tuh seperti emosi. Jadi kita merasa suka, bangga, atau merasa nyaman. Dan di tahap yang paling atas atau brand resonance sendiri, artinya I feel contact to you, yaitu artinya saya merasa terhubung dengan brand ini. Dapat 4 kategori yaitu loyalitas tinggi, repeat purpose, engagement aktif, dan ikut komunitas. Ini puncak hubungan dari brand dan konsumen. Pernah kepikiran nggak sih kenapa brand itu punya fans yang fanatik banget? Itu namanya brand resonance, dan ini 4 dimensinya. Pertama, behavior reality. Ini soal kebiasaan. Konsumen bukan hanya beli sekali, tapi bakal balik lagi dan lagi. Brand ini udah jadi daftar menu wajib bagi mereka. Yang kedua, attitudinal attachment. Ini udah main perasaan. Mereka nggak cuma butuh fungsinya, tapi mereka juga udah cinta banget sama brandnya. Mereka ngerasa gue banget nih kalau make brand ini. Yang ketiga, sense of community. Pada tahap ini, pengguna brand merasa sudah memiliki komunitas kecil dan keluarga baru. Mereka merasa terhubung satu sama lain karena memakai produk yang sama. Yang keempat, active engagement. Konsumen itu rela ngabisin waktunya buat join forum, bikin konten review, bahkan belain brand yang dihujat. Mereka itu udah kayak layaknya brand ambassador gratisan. Kalau dipikir-pikir, aku udah lama juga ya pakai brand Oppo. Bahkan sekarang aku punya 2 handphone Oppo. Ini bukan sombong ya, tapi ini adalah salah satu bentuk dari brand attachment, yaitu kondisi di mana konsumen punya keterikatan emosional yang sangat kuat terhadap sebuah merek. Nah, ada self-expression theory yang menjelaskan bahwa seseorang bisa mengekspresikan identitas dan nilai dirinya melalui sebuah merek yang mereka gunakan. Dan secara psikologis, keterikatan ini terbentuk dari rasa terhubung dan rasa nyaman terhadap sebuah merek. Juga dipengaruhi oleh pengalaman, memori emosional, dan interaksi digital yang memperkuat hubungan antara konsumen dan merek itu menjadi semakin dekat. Contohnya adalah aku ini. Awalnya aku merasa cocok dengan brand Oppo ini secara fungsional aja, tapi lama-lama aku mulai merasa nyaman, dan bahkan sekarang aku sering bilang bahwa aku cinta banget sama Oppo. Setiap kali pelanggan mendapatkan pengalaman positif dari merek, baik melalui kinerja produk yang memuaskan ataupun dari layanan pelanggan yang ramah, otak mencatatnya sebagai pengalaman yang menyenangkan dan ingin diulang. Hal itu disebut dengan reward system. Penggunaan elemen sensori yang konsisten seperti aroma khas toko, suara jingle yang unik, dan juga tekstur yang spesifik dapat memicu area amigdala yang berkaitan dengan memori emosional. Nah, hal tersebut disebut sensory branding. Neuropemasaran mengajarkan bahwa emosi adalah pendorong utama keputusan manusia. Nah, siapa sih yang atas sama brand Wardah? Nah, brand Wardah ini berhasil membangun brand resonance mereka bukan cuma karena fungsional produk, tapi karena nilai halal yang sangat terdekat dengan identitas muslim Indonesia. Nah, pada konsumen Wardah ini, mereka tuh juga dengan sukarela mempromosikan brand Wardah ke TikTok dan juga Instagram. Nah, siapa juga sih yang atas sama brand Apple? Nah, brand Apple ini membangun brand resonansi mereka dari ekosistem produk yang saling terhubung dan juga terkoneksi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa brand resonansi itu bukan cuma hanya karena dari fungsional produk, tapi juga ikatan emosional.